Hai, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Nah, kali ini saya akan sedikit bercerita ya, dan ceritanya mungkin bukan sedikit lagi, tapi lumayan panjang. Jadi tolong dengerin ya. Nah, mungkin dari kalian rata-rata sebelum berangkat ke Jepang itu kan niatnya pengen cari modal, pengen membantu keluarga gitu, pengen bangun rumah dan macam-macam. Itu tujuan utama rata-rata yang ingin kerja ke Jepang. Tapi ya setelah di sini dan rata-ratanya ya udah begitu aja. Udah lupa ya sama tujuan dari yang pernah kalian omongkan dan ceritakan pada saat wawancara. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit membuat inspirasi ya buat kalian supaya bisa fokus lagi kepada tujuan kalian pas awal dan semangat lagi ya untuk nabungnya, mengejar tujuan hidup kalian. Nah, mungkin dari kita ya nggak sama nasibnya pas ketika kerja di sini ya. Ada yang gajinya gede, ada yang gajinya sedang ya. Ada yang gajinya pas-pasan ya. Kita syukuri aja ya. Dan jangan terlalu membandingkan, walaupun kita kerja di Jepang ya dapat gaji kecil, kemudian dibandingkan dengan yang pabrik di Cikarang itu ya, menjauh-jauh ke Jepang, gaji kayak setara dengan Cikarang gitu. Tetap kita syukuri aja ya. Jadi di sini ada plus minusnya dan kita juga nggak bisa milih ya, nggak bisa mastiin kita dapat gaji berapa ditempatkan di daerah yang banyak lemburannya gitu. Kan satu pabrik juga kita misalkan dipisah-pisah ya. Ada yang bagian ini, grup ini, grup itu gitu kan. Satu pabrik juga. Itu satu pabrik juga bisa gajinya bisa berbeda-beda ya. Apalagi ini jobnya bermacam-macam ya. Beda job, beda lagi masalah gajinya. Dan oke ya. Di sini mau sedikit sharing ya tentang pengalaman saya dan ya pencapaian saya selama di Jepang ya. Ini bukan untuk ajang pamer tapi untuk membuat kalian terinspirasi ya. Dan saya pun merasa bangga ya karena ini yang dulu saya pernah mimpi-mimpikan gitu, cita-citakan dan sekarang udah tercapai ya. Dan masih banyak mimpi-mimpi yang lainnya untuk saya targetkan lagi ya. Semoga bisa tercapai juga. Nah, jadi di tahun 2022 ya, saya sempat bikin postingan ya di grup saya di kota saya ya, di Majalengka, statusnya seperti ini. Nah, jadi saya lihat kan sebelum di pas 2020-an ya, itu di Majalengka banyak sekali mau pabrik didirikan ya. Jadi saya pengen banget ya punya kos-kosan gitu ya. Kan jadi enak punya pendapatan dari hasil kos-kosan itu. Nah, itu pikiran saya itu kan misalkan kos-kosannya 400 juta, kemudian kita patungan gitu. Saya kan ada pikiran seperti itu ya. Cuma emang kalau dipikir-pikir sih kalau membuat usaha patungan, bikin kosan gitu barang-barang itu mungkin pasti ada konflik ya. Mau di pertengahan di akhir itu pasti ada konflik. Jadi saya fokuskan bangun sendiri ya. Alhamdulillahnya udah tercapai ya. Ini suatu proses yang tidak sangat gampang ya. Ini penuh dengan keprihatinan, perjuangan juga ya, kesabaran juga. Dan ada sedikit faktor keberuntungan ya. Jadi jangan lupakan faktor keberuntungan juga ya. Jadi faktor keberuntungan itu sebenarnya bisa kita ciptakan ya dengan pemikiran-pemikiran afirmasi ya, semacam hal-hal baik gitu. Nah, lanjut cerita ya, ketika saya posting
seperti itu, dan banyak sekali orang-orang yang kayak membuli saya ya. Pikirannya jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi katanya. Nanti kalau nggak kecapai bisa gila gitu ya. Ya tapi saya diamin aja lah. Ini bukan untuk membalas omongan-omongan mereka, cuma ini saya sampaikan karena ini tujuan saya ya ke Jepang ini untuk bangun ini ya. Ingin punya kos-kosan. Bahkan ketika saya pendidikan bahasa juga ditanya, itu kan pas awal saya 1 tahun doang di Jepang magangnya. Ya orang-orang pasti nggak percaya ya. 1 tahun bisa punya kos-kosan, bisa punya rumah misalkan walaupun beli bekas juga. Itu kayaknya nggak mungkin ya, mereka nggak percaya, tapi saya tetap fokus ke itu ya. Ke tujuan saya, tetap saya pikirkan itu bahwa saya bisa mencapainya gitu. Dan alhamdulillah terus-terusan bisa tinggal di Jepang ya, walaupun setahun itu bisa lanjut sampai sekarang udah jalan ke 4 tahun ya. Jadi udah 3 tahun dilewati kehidupan di Jepang ini. Dan masalah uang juga saya benar-benar untuk ditabung ya, enggak sampai saya belikan ke barang-barang yang agak-agak mewah ya. Beli-beli kamera, beli ini pernah saya beli juga ya, pernah saya lakukan, tapi nggak begitu banyak kepada passion gimana ya, normal-normal aja saya, yang simple aja. Kebanyakan uangnya saya tabung dan fokus ke itu ya. Dan alhamdulillahnya ya kemarin di tahun 2023 ya, pas Agustus tepatnya, setelah Agustusan itu udah beres semuanya ya. Mulainya itu dari 2022 ya, bulan Oktober saya membeli lahan, tanahnya, ada bangunan tuanya itu. Alhamdulillahnya bisa kebeli ya dengan hasil kerja dari di Jepang. Nah, mencakup ini ya, saya sangat ingin katakan kepada kalian ya, kalau kalian punya mimpi, jangan dilepaskan ya, tetap fokus walaupun orang lain itu nggak percaya, kalian tetap harus percaya pada mimpi kalian. Resikonya itu ya kalian akan merasa kesepian ya, karena tujuan kalian itu beda dengan yang lain ya. Dan intinya kalian bisa nanti juga paham sendiri. Nah, jadi buat kalian yang udah di Jepang ya, sekarang ayo kita ingat-ingat lagi tujuan kita ke awal. Jangan sampai tergiur kepada keenakan-keenakan yang ada di Jepang ya. Hiburan-hiburan Jepang, hambur-hamburkan uang di Jepang gitu ya, sering main. Intinya kita fokuskan lagi kepada tujuan kita di awal ya. Sebelum berangkat ke Jepang kita kan ingin bangun rumah, ingin buka usaha ya, ingin bantu keluarga gitu. Ya walaupun kita tahu di sini gaji kita itu beda-beda ya. Beda-beda, tapi tetap ya, kalau kalian bisa kelola uang itu dengan baik ya, minimal ya 1 bulan nabung 8 juta sampai 10 juta itu udah bagus ya menurut saya untuk status magang ya. 8 sampai 10 itu udah bagus ya. Kalau bisa lebih itu lebih bagus lagi ya. Bisa lebih dari 15 juta sampai 20 lebih itu untuk nabung doang, itu bagus sekali ya. Intinya yang di Jepang ini, saya kan sering masalah, kalau ngomong masalah gaji ya, ada yang nanya ke saya masalah gaji di Jepang, itu saya nggak begitu mastiin ya. Jadi saya buat dia mereka samar-samar aja, karena saya juga takut ya, takutnya mereka berekspektasi tinggi banget
dikasih tahu sama saya gajinya segini-segini, saya cuma ngasih rentan gaji sekitaran segini sampai segini gitu aja. Jadi ya jangan sampai melihatnya ke hal yang tinggi-tinggi gitu ekspektasinya masalah gaji. Oh, gajinya tinggi gitu. Di sini intinya kalau kalian bisa nabung per bulan 8 juta sampai 10 juta aja itu udah bagus ya. Ibaratnya sebulan 10 juta kalikan setahun ya. Ya kita bulatkan aja setahun jadi 100 juta gitu. Jadi 3 tahun bisa 300 itu. Kalau kalian benar-benar itu kalau gajinya normal ya, normal. Kalau lebih kalian juga bisa mendapatkan lebih tabungannya. Harusnya sih seperti itu. Cuma kadang di sini ya saya kasih tahu yang agak-agak ya bocoran yang kalian bikin takut aja ya. Kadang di sini ya untuk masalah gaji magang ya. Kadang ada yang bersihnya 12 juta, 12 mang ya. 12 mang itu ya kita bulatkan 12 juta, kadang yang 10 juta juga ada itu yang bersih ya. Nah, untuk bersihnya 10 juta misalkan, terus dipotong apa-apa 3 juta, 4 jutaan ya. Jadi bukan dipotong ini, dipotong untuk makan ya 3 jutaan. Jadi sisa bersihnya 7 juta ya. Belum untuk beli ini, beli itu ya. Kadang pengen main se ya daerah-daerah yang terdekat ya. Kita butuh sedikit uang ya. Jadi ya mungkin 7 8 itu ya bisa kita tabung ya. Kalau benar-benar mepet banget gaji kitanya 7 sampai 5 itu ya bisa kita tabung, tapi syukuri aja karena tiap proses setiap orang itu kan beda-beda. Jadi ya tetap bersyukur aja ya. Intinya buat kalian yang kerja di Jepang ya, usahakan kalian harus punya sesuatu, baik tanah ataupun sawah ya, ataupun bangunan. Itu hasil dari ketika kalian kerja di luar negeri ya. Itu usahakan seperti itu. Karena kalau di Indonesia kerja itu agak susah ya. Bahkan jarang ada sekali yang bisa membeli rumah, membeli sawah gitu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin ketika kerja di Jepang. Uangnya jangan sampai dihambur-hamburkan. Oke, cukup sekian dulu dan bye.